jumpa kembali dengan Ibu Dia di video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan jangan lupa kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberi kesehatan dan mengikuti pembelajaran. Meskipun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan kalian belajar di rumah ditemani oleh orang tua kalian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk kita mulai. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Tema 2 ini menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, pembelajaran 4 ini kita akan membahas tentang isi pesan yang terdapat dalam dongeng. Nah anak-anak, guru akan beri cerita tentang bunga melati yang baik hati. Anak-anak menyimak ya. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hai, lihat, bunga melati itu warnanya putih, bersih, dan harum. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dipajangkan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga setiap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengandung para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku Melati. Aku juga minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Oke anak-anak, sekarang guru mempunyai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa isi pesan dalam dongeng? Yang kedua, siapa saja tokoh dan karakter dalam dongeng? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Penasaran kan? Yuk kita lihat. Isi pesan dalam dongeng tersebut, kita harus berbuat baik terhadap sesama. Jadi kita harus melakukan kebaikan terhadap teman, keluarga, tetangga, bahkan kita juga harus berbuat baik terhadap makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu? Ayo jawab anak-anak. Oke, benar sekali. Ada 4 tokoh di dalam dongeng tersebut. Yang pertama, bunga anggrek. Karakternya iri dan mudah cemburu. Yang kedua, bunga sedap malam. Karakternya iri dan cemburu.
Yang ketiga, bunga mawar. Karakternya iri dan mudah cemburu. Yang keempat, bunga melati. Karakternya sabar dan pemaaf. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Selanjutnya, pembelajaran tentang makna lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila ada 5 simbol, yaitu yang pertama, bintang. Maknanya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi manusia. Yang kedua, simbol rantai. Maknanya hubungan manusia saling membantu dan saling satu sama lain. Yang ketiga, pohon beringin. Maknanya Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki latar belakang budaya yang beragam. Yang keempat, kepala banteng. Maknanya menggambarkan manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima, simbol padi dan kapas. Makna dan artinya menjadi pangan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status kedudukannya. Nah anak-anak, sudah paham kan tentang penjelasan makna simbol Garuda Pancasila? Yaitu kita harus bersikap jujur dan saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke anak-anak, Bu Guru punya pertanyaan lagi. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat melakukan kesalahan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oh iya, betul sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf dibutuhkan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Siap anak-anak? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bu Guru punya pesan buat anak-anak, selalu jaga kesehatan dengan cara yang pertama, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, selalu memakai masker saat bepergian. Dan yang terakhir, jaga jarak dan tetap belajar di rumah. Sekian dari Bu Guru, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.